Halo, saya Pasha Prakasa. Saya di Musikal Keluarga Cemara sebagai sutradara dan koreografer. Bagaimana proses adaptasi dari film ke panggung musikal Keluarga Cemara? Kolaborasi. Pertamanya awalnya tentunya naskah di-develop oleh scriptwriters, ditranslate dari versi film ke versi panggung. Lalu saya dan tim kreatif, juga komposer musik, semua tim kreatif turut develop sehingga alur dan penempatan lagu dan teknis itu semua terencana dari awal. Jadi memang sebuah proses kolaborasi yang sangat besar, dan di sini kita beruntung banget pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang terbaik di bidangnya yang sudah punya jam terbang tinggi di panggung musikal. Tantangan selama berjalannya produksi ini salah satunya mungkin untuk saya pribadi adalah waktu. Seperti kayak ngerjain kejar tayang gitu, dikejar-kejar waktu. Walaupun sebenarnya kita sudah develop dari tahun lalu secara naskah, namun secara lapangan produksi itu hanya dalam beberapa bulan. Jadi memang begitu juga tim komposer musik kita juga, mereka menciptakan lagu hanya dalam hitungan mingguan. Saya dan tim koreografi menciptakan koreografi hanya dalam hitungan harian malah. Itu karena memang kita tidak punya atau belum punya luxury of time, di mana kita belum punya luxury untuk mempersiapkan segala sesuatunya di jauh hari atau jauh waktu. Karena tentunya timeline itu dibuat dengan resources yang kita punya. Untuk proses koreografi tentunya itu tidak hanya di diskusi dengan saya dan tim koreografi, tapi juga dengan tim musik, dengan produser, dan teknis. Jadi memang kita kembali lagi ke proses kolaborasi ini, segala sesuatunya, setiap adegan, setiap momen itu dihasil dari kolaborasi kepala-kepala departemen ini. Dan seperti tadi saya sudah bilang, mereka adalah orang-orang yang jago dalam bidangnya. Untuk koreografi saya ditemenin oleh Santi dan dibantu oleh Ayu Gurnita juga. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan tim musik, apa yang ingin terjadi. Tentu visi pun juga tidak hanya dari saya, itu dari produser ada, dari writers tentunya ada, dan koreografer juga saya berikan ruang untuk juga berkarya sepenuhnya. Jadi memang kepercayaan itu yang sudah terjalin di produksi ini. Nilai-nilai kekeluargaan atau pesan-pesan dari pertunjukan ini yang kami ingin sampaikan adalah sebenarnya sama dengan yang film Kembali ke Keluarga. Namun dengan kita mengerjakan pertunjukan musikal panggung, yang nonton nanti akan mendapatkan energi langsung dari apa yang dipersembahkan di panggung. Sehingga semoga energi-energi tersebut bisa membawa kehangatan ketika kita kembali ke keluarga. Juga pesannya mungkin dari saya pribadi adalah bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga mempunyai dinamikanya masing-masing. Lalu juga kekeluargaan itu bisa terjadi atau terwujud tidak hanya secara biologis, tapi dengan lingkungan di sekitar kita, di mana kita merasa nyaman. Mungkin itu tetangga, mungkin itu rekan kerja, mungkin itu teman tentunya. Jadi semoga nilai-nilai tersebutlah yang tersampaikan ketika pertunjukan ini berlangsung. Memang dari secara natural, dari narasi Keluarga Cemara ini menyentuh budaya Jawa Barat. Lalu di versi yang panggung ini ingin sekali saya mengangkat budaya Jawa Barat, Sunda,
di mana ini akan kerasa dari karakter-karakter karakter baru yang tidak ada di film yang kita kembangkan di versi panggung ini. Selain itu juga yang kita kembangkan adalah tarian-tarian yang terinspirasi dari tradisi Jawa Barat. Juga kita bermain dialek dengan ngelenong, dialek Sunda tentunya. Kami juga punya harapan bahwa nanti itu yang nonton pertunjukan ini tidak hanya warga Indonesia. Semoga ini menjadi destinasi untuk para pendatang atau expat yang nantinya atau yang nantinya bisa hadir di sini. Kita menyediakan subtitles bahasa Inggris, dan juga ini cita-cita internal atau saya pribadi mungkin ya, bahwa ingin banget ada yang ngajak kita ke luar negeri, sehingga dengan bangga ingin banget pamer budaya-budaya Indonesia dan Jawa Barat ini ke panggung dimanapun nanti berada. Momen atau adegan tertentu di musikal ini yang berarti secara pribadi, wah banyak sekali sebenarnya. Semua adegan yang terjadi kepada antara emak, abah, Ais, dan Ara, keluarga tersebut, itu sangat relatable buat saya, dan saya yakin ini juga sangat relatable kepada banyak orang. Seorang bapak, seorang anak, seorang ibu, kita yang pernah jadi anak juga akan memahami apa yang terjadi di atas panggung di antara mereka. Itu tentunya ini is a reflection dari apa yang saya alami di rumah, dan juga untuk pemain-pemain di sini juga reflection apa yang mereka hadapi di rumah masing-masing. Ketika di sini itu kita ibarat ngaca, menyaksikan dinamika abah, emak, Ara, dan Ais. Jadi itu mungkin buat saya. Wah, saya nggak berani nge-compare Broadway dengan produksi ini. Namun secara waktu saya kerja di New York di Performing Arts, saya banyak dapat kesempatan mengambil pelajaran dari sutradara, koreografer, dan pelaku-pelaku di sana. Sebenarnya secara kreatif atau bahkan teknis tidak banyak yang saya terapkan di sini, karena sebenarnya di sini pun juga punya ekspektasi secara kreatif dan kemampuan secara kreatif dan teknis yang cukup tinggi juga. Namun yang aku terapkan di sini adalah lebih kepada mungkin production management kali ya, di mana saya berusaha untuk mendisiplinkan semua orang di produksi ini yang terlibat agar tepat waktu, dan how to conduct rehearsal yang efektif, yang sehat, dan logistik-logistik yang mendukung agar produksi ini berjalan dengan efisien dan efektif dan sehat untuk semua orang. Mungkin lebih ke situ. Sebelum mulai kita ada code of conduct untuk kru dan untuk cast, yang dimana saya yakin ini bukan yakin, saya tahu ini sudah hal yang wajar atau normal di industri film. Cuman mungkin untuk di produksi teater itu setiap grup atau production itu berbeda. Dan di sini saya berusaha untuk menerapkan apa yang efektif di sana yang bisa sesuai di sini. Wah, kalau kembali lagi kita berkiblat kepada Broadway, mungkin aku bisa bilang bahwa kita punya aspirasi secara teknis, secara kerapihan dari keseluruhan pertunjukan. Cuman tentunya kita mempunyai resources yang berbeda dibanding Broadway di sana. Contohnya persiapan waktu yang di sana tuh biasanya tahun-tahun untuk produksi musikal, untuk to create an original production. Tapi tentunya untuk kami di sini tidak punya luxury seperti itu. Namun itu bahkan menjadi kelebihan kita di sini, bahwa kita harus lebih kreatif lagi, harus lebih pintar lagi dalam mengatasi keterbatasan ini. Cuman dari segi kerapihan dan teknis yang kita bisa achieve, kita di sini semua punya cita-cita agar pertunjukan ini rapi dan memiliki minimal technical error.
show ini sangat relatable untuk semua orang. Jadi harapan kami di sini bisa membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada keluarga, membawa kehangatan kepada keluarga lagi. Ini juga semoga bisa menjadi alternatif untuk ngajak keluarga pergi mencari hiburan, alternatif dari nonton bioskop atau ke Ancol atau ke mall, sehingga kita bisa menciptakan ekosistem untuk seni pertunjukan di mana kedepannya banyak produksi-produksi lainnya yang bisa mempunyai pertunjukan yang jangka panjang, sehingga itu bisa menjadi alternatif untuk keluarga mencari hiburan di akhir pekan. Kalian harus nonton pertunjukan musikal Keluarga Cemara karena pasti akan terhibur secara emosional, diajak ketawa, diajak nangis, diajak bercanda, diajak juga mengajak kalian untuk mengingat kepada orang tua, mengingat kepada adik kakak, mengingat kepada saudara-saudara, dan mengingat kepada how we have to be grateful dengan orang-orang yang kita sayangi yang masih ada. Akan seru sekali kalau kalian bisa mengajak keluarga kalian untuk nonton panggung musikal Keluarga Cemara. Pertunjukan musikal Keluarga Cemara akan tayang pada tanggal 21 Juni hingga 14 Juli. Tiketnya bisa beli di loket.com. Terima kasih.